Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan Kitabut Taharah, bab terkait dengan wudu. Alhamdulillah, di pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita sudah mengambil hadis yang pertama dari pembahasan, atau hadis yang pertama dan kedua dari pembahasan bab wudu. Dan hadis yang kedua yaitu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itu merupakan hadis yang paling sempurna yang menjelaskan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mungkin kita baca secara singkat atau kita baca secara cepat, karena alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambilnya. Namun untuk merefresh kembali tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hadis Utsman ini, kata Humran rahimahullahu taala, anna Utsmana radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in. Bahwasanya Utsman bin Affan itu meminta air untuk berwudu. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Maka beliau mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Dan hukum mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Summa madmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur, menghirup air dan menghembuskannya. Ya, ini satu paket, berkumur-kumur sekaligus menghirup air. Ya, jadi tidak dipisahkan. Kadang ada orang yang berwudu, saat dia berkumur-kumur, ya dia lakukan tersendiri, setelah itu dia hirup air. Padahal yang benarnya bahwasanya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu dilakukan sekaligus. Setelah itu wastanthara, melakukan istinthar. Dan istinthar itu artinya ya menghembuskan air yang dimasukkan ke hidung. Dan hukum berkumur-kumur serta menghirup air ini hukumnya wajib. Tsumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Lalu Utsman bin Affan mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Dan ini juga hukumnya wajib, atau dia adalah rukun wudu. Nah, dan yang wajibnya itu 1 kali. Adapun 2 kali, 3 kali, ya itu hukumnya sunnah. Yang wajib 1 kali. Tsumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh atau mencuci tangannya yang kanan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian tangan kirinya sebanyak 3 kali pula. Ya. Nah, mithla dzalik, semisal dengan itu maksudnya juga sebanyak 3 kali. Nah,
mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri, itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Sehingga ketika Anda misalnya, andaikan ada orang yang dia dahulukan yang kiri, kemudian yang kanan, maka wudunya sah. Ya, wudunya sah. Nah, thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ini cara mengusap kepala itu akan dijelaskan pada hadis yang berikutnya. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh atau mencuci kakinya yang kanan sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian yang kiri semisal dengan itu juga. Ya, maksudnya juga sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Tsumma qala, lalu beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ya, seperti wuduku ini. Nah, muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada istilah muttafaqun alaihi. Ya, itu maksudnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh keduanya. Nah, maka ini sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain atau dalam lafaz yang lain itu terdapat tambahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain lam yuhaddits nafsahu bi syai' ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwudu seperti wuduku ini lalu dia salat 2 rakaat, ini yang disebut dengan salat sunnah wudu. Ya. Kemudian dia salat 2 rakaat tanpa membisikkan sesuatu pada dirinya, maksudnya dia khusyuk di dalam salatnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, kemudian kita masuk pada hadis yang ke-31, 32 dan 33. Ini kita ambil ya sekaligus karena ini merupakan penjelasan dari hadis sebelumnya. Jadi hadis sebelumnya itu hadis Utsman, itu adalah hadis pokok tentang wudu, tentang salat, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian di sini hadis berikutnya ke-31, 32, 33 ini adalah ya penjelas atau pelengkap dari hadis sebelumnya. Kata beliau, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Daud. Dari Ali radhiyallahu taala anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepalanya sekali usapan. Nah, kalau hadis Utsman tadi itu disebutkan secara umum saja bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Ya, tidak disebutkan berapa kali. Hadis Ali di sini radhiyallahu anhu menjelaskan cara mengusap kepala. Puasanya hanya diusap sekali saja. Hanya diusap sekali. Nah, sekarang hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya.
fa aqbala biyadaihi. Beliau memulai dengan kedua tangannya dari depan kepala. Wa adbara, ya, terus ke belakang. Dari depan kepalanya terus ke belakang. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi SAW memulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafah. Ya, terus ke belakang sampai ke tengkuknya. Ya, apa ini belakang? Tengkuk ya? Ya, leher bagian belakang. Nabi SAW mengusap kepalanya dari depan. Ya, diusap ya, diusap. Tidak mesti kena semua. Ya. Jadi bukan dipukul-pukul. Ada orang wudhu dia pukul-pukul kepalanya begini. Bukan juga kepalanya, jidatnya. Dia pukul 3 kali. Setelah itu dia ambil lagi air untuk telinga kanannya 3 kali. Dia ambil lagi air telinga kirinya 3 kali. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kepalanya diusap dari depan ke belakang hingga tengkuk. Ya. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian Nabi SAW mengembalikan kedua tangannya ke tempat yang dia mulai. Berarti kembalikan ke depan ya. Makanya ketika berwudu diusap dari depan ke belakang sampai tengkuk, kembalikan lagi ke depan. Ya, kembalikan ke depan. Kemudian hadis berikutnya, ini semakin jelas ya cara mengusap kepala. Hadis yang ke-33, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Qala thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi sabbahataini fi udunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udunayhi. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Nah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengusap kepalanya. Beliau mengusap kepalanya seperti tadi, dari depan ke belakang, terus ke depan lagi. Wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udunaihi. Lalu beliau memasukkan kedua telunjuknya ke telinganya. Kedua telinganya. Ya. Wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi. Lalu ya, kedua ibu jarinya, ibham itu ibu jari, kedua ibu jarinya itu mengusap bagian luar kedua telinganya. Subhanallah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya cara mengusap kepala itu sekali. Dari depan ya, terus ke belakang, kembali ke depan, langsung turun ke telinga, masukkan kedua jari ya, telunjuk ke telinga, kemudian ya, ibu jari mengusap bagian luar dari telinga ya, dan itu mengusapnya cuma sekali juga. Ya, cuma sekali. Jadi seperti ini. Sudah selesai. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, al-udunani minar ra's. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Berarti telinga, kepala itu satu paket. Tidak dipisah saat mengusapnya. Ya, tidak berpisah saat mengusapnya. Nah, maka ya, di sini dari hadis dari hadis Ali bin Abi Thalib, demikian juga hadis Abdullah bin Zaid, demikian juga hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, itu terdapat 3 perkara. Perkara pertama, adadu marrati mashir ra's, ya, yaitu bilangan atau jumlah bilangan mengusap kepala. Berapa kali? Hanya sekali saja.
hanya sekali saja. Nah, yang kedua, kaifiyatu sifati hadzal masah, yaitu cara mengusap kepala. Gimana caranya? Dimulai dari depan ke belakang, kemudian kembalikan ke depan, ya. Kemudian perkara yang ketiga, kaifiyatu sifati mashil udhunain, yaitu cara mengusap telinga. Cara mengusap telinga, ya, yaitu langsung, ya, dari kepala turun ke telinga, kemudian memasukkan kedua telunjuk, ya, ke kedua telinga, lalu diusap bagian belakang telinga kita dengan kedua ibu jari, ya, kedua ibu jari. Nah, maka kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah terkait dengan hadis Ali radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wa bayyana fihi anna al-masha marratun wahidah. Ya. Hadis Ali radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya mengusap kepala itu hanya sekali. Farra'su la yumsahu illa marratan wahidatan bima'in jadid. Ya. Kepala itu tidak diusap kecuali hanya sekali dengan air yang baru. Ya, maksudnya, ya, kapan mengusap kepala? Setelah kedua tangan. Setelah kedua tangan, ambil air yang baru, baru usap kepala. Baru usap kepala. Nah, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian, ya, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Maksudnya, ya, kaki dan mata kaki itu dicuci. Ya. Karena ini kalau berdasarkan bahasa Arab, wamsahu bi ru'usikum. Ru'us itu di kasrah, bi ru'usikum. Kemudian wa arjulakum itu di fathah. Bukan wa arjulikum. Ya. Tapi wa arjulakum. Kenapa? Karena dia mengikut kepada, ya, wajah dan kedua tangan. Ya, makanya di fathah. Ya. Makanya di fathah. Faghsilu wujuhakum. Difathahkan wujuhakum. Wa aydiyakum. Ya. Maka yang dicuci adalah wajah, kemudian tangan. Begitu menyebutkan kepala, dikatakan wamsahu, usaplah kepala kalian. Kemudian wa arjulakum. Arjulakum tidak dikasrah, bukan wa arjulikum. Kenapa? Karena dia mengikut kepada, ya, wujuhakum wa aydiyakum. Karena wajah dicuci, ya, tangan juga dicuci, maka kaki juga harus dicuci. Ya, belajar bahasa Arab. Yang sudah belajar bahasa Arab, ada namanya atof, ya, diikutkan. Taib. Famashur ra'si min furudil wudu. Dan mengusap kepala itu adalah fardu wudu. Ya. Adalah hal yang wajib. Tidak sah wudu kalau tidak dilakukan. Ya. Wa yajibu masha jami'i ar-ra's. Wa yajibu mashu jami'i ar-ra's. Dan yang diusap itu seluruh kepala. Wajib mengusap seluruh kepala. Ya. Wa ila hadza dhahaba Syekhul Islam fala yujzi'u ba'duhu wa innamal jami'. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa tidak cukup hanya sebagian kepala saja, tapi harus seluruhnya. Ya. Jadi bukan apa ya yang diusap itu kepala, ya, bukan rambut. Ya. Tahu maksudnya? Ya, sehingga kalau perempuan itu rambutnya panjang, ya kan?
rambutnya panjang, bukan rambutnya yang diusap, ya, tapi kepalanya. Nah, kepalanya dari depan ke belakang, ya, kembali lagi. Jadi bukan sampai di ujung rambut, ya, bukan sampai di ujung rambut. Oh, ini rambut saya panjang, nah, diusap sampai ujungnya, enggak. Kenapa? Karena kepala saja yang diusap, ya, kepala yang diusap. Jadi dia usap ke belakang, ya, terus setelah itu dia kembalikan ke depan. Nah, ini, ya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian, ya, hadis Abdullah bin Zaid itu disebutkan tentang, ya, memulai, ya, jadi dia mulai dari depan, dia mulai dari depan. Fa aqbala bihima wa adbara, beliau mulai dari depan, ya, jadi al-iqbalu, ya, minal khalf ilal amam wal idbaru al-aks, ya, jadi dia mulai, ya. Nah, ini dalam riwayat yang lain wa adbara bihima wa aqbala, ya, jadi yang benarnya bahwa, ya, dia mulai dari depan, ya, depan ke belakang, setelah itu dikembalikan ke depan. Nah, kenapa? Karena dikatakan hatta dhahaba bihima ila qafa, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengarahkan ke belakang sampai tengkuknya. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada binhu. Kemudian beliau mengembalikan mengembalikan ke tempat yang beliau mulai. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis-hadis, ya, 3 hadis merupakan pelengkap hadis Utsman radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian sekali lagi bahwasanya yang wajib dalam wudu itu, apakah itu mencuci atau mengusap, adalah sekali. Dan Nabi SAW itu kadang berwudu dengan wudu sekali-sekali. Maksudnya semua anggota wudunya itu dicuci atau diusap cuma sekali saja. Dan ini paling bagusnya kalau seorang itu misalnya, ya, kurang air, ya, orang lagi ngantri supaya cepat-cepat, ya, cukup sekali saja. Yang penting semua anggota wudu terkena, ya, terkena air. Nah, dan Nabi SAW itu berwudu dengan 1 mud, ya, 1 mud itu 2 telapak tangan orang dewasa. Itu ukuran wudunya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu berwudu sangat hemat, sangat hemat. Nah, kemudian, ya, Nabi SAW juga kadang berwudu 2 kali. Ya, maksudnya semua anggota wudunya itu dicuci sebanyak 2 kali. Seperti wajah 2 kali, tangan 2 kali, kaki 2 kali. Kecuali kepala. Kepala itu tetap 1 kali. Nah, dan kadang Nabi SAW berwudu 3 kali. Dan itu yang paling sempurna, ya, itu yang paling sempurna. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Kata beliau, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia istinsar sebanyak 3 kali. Apa itu istinsar? Istinsar artinya menghirup air di hidungnya. Ya, hendaknya dia menghirup air di hidungnya sebanyak 3 kali. Apa sebabnya? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Karena sungguhnya syaitan itu menginap atau bermalam di lubang hidungnya.
Ya, tafakun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini etika, ya, antara adab dan etika ketika seorang bangun tidur. Ya, nanti insya Allah akan ada hadis berikutnya atau hadis-hadis di pembahasan berikutnya, bahwasanya ketika seorang itu bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya, ya, sebanyak 3 kali. Sebelum dia celupkan di bejana, sebelum dia masukkan di bejana, ditimbah, hendaknya dia celupkan, hendaknya dia cuci sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ada yang tahu kalau tidur di mana tangannya? Kan tidak ada yang tahu. Iya, mungkin di tempat yang kotor, tempat ini tidak ada yang mengetahuinya. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mencuci sebanyak 3 kali. Termasuk ini dalam hadis ini, ya, setelah mencuci kedua tangan, maka hendaknya menghirup air sebanyak 3 kali. Nah, dan di sini juga terdapat faedah bahwasanya an-naumu kama ta'lamun naqidun min nawaqidil wudu. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim rahimahullah atau hafizahullah, bahwasanya tidur sebagaimana yang dimaklumi itu salah satu pembatal wudu. Tapi tidur yang bagaimana? Ya, yang dimaksud tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur nyenyak. Ya. Adapun kalau seorang hanya tidur sejenak, ya, ukurannya disebutkan oleh sebagian ulama bahwa kalau seorang itu duduk-duduk kemudian dia tidur, kalau ada yang dia pegang, dia tidak rasa lagi itu jatuh, itu sudah nyenyak tidurnya. Itu membatalkan wudunya. Ya, paling sampai BB, ya, sampai BB, sampai apa, pendengkur, ya, itu sudah nyenyak ini. Ya. Adapun kalau misalnya dia pegang sesuatu, ya, jatuh dia masih rasakan, itu belum nyenyak. Nah, jadi tidur itu membatalkan wudu kalau tidurnya nyenyak. Tapi kalau tidak, istilahnya hanya tidur-tidur ayam sebentar, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena para sahabat pernah menunggu Nabi SAW untuk salat Isya, dan mereka ini sudah tertunduk-tunduk karena saking ngantuknya, ya, dan itu tidak diperintahkan untuk berwudu. Nah, jadi tidur itu membatalkan wudu. Wa idza staiqadal muslimu min naumihi wa huwa muntaqidun wudu'uhu fa innahu sawfa yatawadda. Karena itu apabila seorang muslim bangun dari tidurnya, ya, dan dia ingin berwudu karena batal wudunya, ya, maka dia lakukan hal yang tadi. Dia sebelum berwudu hendaknya dia menghirup air sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Apa hikmahnya? Hikmahnya disebutkan dalam hadis tadi, fa innahu la ya fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Karena syaitan itu bermalam di lubang hidungnya. Di lubang hidungnya. Maka di sini terdapat faedah bahwasanya syaitan itu ada. Yang namanya syaitan itu ada. Yang kedua, syaitan itu juga tidur. Iya, karena di sini katakan apa? Fa inna syaitana yabitu. Sungguhnya syaitan itu bermalam. Bermalam itu maksudnya tidur. Ya. Nah, jadi syaitan itu tidur. Sebagaimana syaitan juga makan, syaitan juga minum. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini, fa inna syaitana
ya'kulu wa yashrabu bishimal. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Kalau salah seorang di antara kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Kenapa? Karena sungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Makanya kalau makan, ya, makan itu tangan kanan, minum tangan kanan. Ya, kalau merokok, ada nggak orang yang merokok tangan kanannya? Ada orang merokok pakai tangan kanan? Sangat jarang. Kalau toh ada. Kebanyakan orang merokok itu pakai tangan kiri. Ya, dan itu salah satu yang menunjukkan bahwasanya rokok itu jelek. Ya, rokok itu jelek. Kenapa? Dia pakai tangan kiri. Dan tangan kiri itu sesuatu yang jelek-jelek. Ya kan? Sesuatu yang jelek. Nah, iya. Ada orang yang merokok, begitu dia bakar rokoknya, bismillah. Ada? Tidak ada itu orang merokok. Bismillah, tidak ada. Ya. Coba kalau makan bakso, bismillah. Ya kan? Bakso enak. Rokok enggak enak, enggak baik. Makanya enggak pakai bismillah. Coba tanya orang yang merokok. Ya, pas kamu merokok pakai bismillah enggak? Iya, enggak. Ya. Iya. Terus ya, ada enggak? Ya ini sedikit ya bahas rokok sedikit supaya. Nah. Terus ada enggak orang yang makan bakso di WC? Makan bakso, makan mie ayam, makan roti di WC. Enggak ada itu. Kalau merokok? Banyak. Iya, banyak. Ya, kalau dilarang di tempat umum, enggak boleh merokok di sini. Apa yang dia cari? Pergi ke WC merokok. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya itu adalah hal yang buruk. Ya. Itu adalah hal yang buruk. Kenapa? Ini dilakukan di tempat yang buruk. Ya. Dilakukan di tempat yang buruk. Nah, apa lagi? Ya. Seandainya rokok itu bagus, enak, maka ya dimakan. Ya, langsung dimakan, enak kan? Kayak makan bakso, makan apa itu? Bakpao, ya kan? Makan buah, langsung dimakan. Ini diisap. Ya, sudah diisap, dibuang lagi, diisap, dibuang. Ya. Saya itu paling merasa kasihan itu orang yang merokok. Kenapa? Apalagi kalau dia lagi kerja. Ya, lagi kerja sama palu-palu atau apa. Oh, dia isap itu rokoknya sambil menetes-menetes air matanya. Ya. Iya kan? Iya. Sambil menetes air matanya tuh, dia isap mana? Dia tunduk-tunduk, ya. Nah, paling tersiksa. Ya. Dan orang yang merokok itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang tidak toleran. Ya. Tidak toleran ya. Ya, orang di sampingnya sudah batuk-batuk, ya, dia masih enak-enak ngisap rokoknya. Ya, berkendara orang yang di belakangnya setengah mati menghirup ya asap rokoknya, dia masih isap-isap rokoknya. Ya. Paling tidak toleran. Kenapa bahas rokok ini? Oh, bahas ini tadi ya. Ya, masalah apa? Ya, berkumur-kumur. Apa larinya ke rokok. Baik. Nah, apa sedikit ya supaya menambah wawasan kita. Ya, terakhir tentang rokok ya, masih rokok. Iya. Biasa lihat madu. Ya, dijual nah, madu, habatus sauda atau apalah yang semua itu di situ ditulis. Ya, manfaatnya ini, manfaatnya begini, begini, begini. Tulisannya bagus. Ya, rokok apa tulisannya?
Ya. Ya, sudah ditulis di situ rokok membunuhmu. Ya. Maka sesuatu yang bagus itu tulisannya juga bagus. Ya. Sebutkan begini. Nah. Tapi rokok enggak ada. Ya. Nah, tulisannya juga jelek. Gambarnya juga lebih parah lagi, jelek juga. Iya. Gambarnya juga mana ada gambarnya baik-baik. Ya. Baik, kalau ini dipahami oleh orang yang masih merokok pasti dia akan berhenti. Ya, pasti dia akan berhenti. Kembali ke pembahasan tadi, ya. Jadi syaitan itu ini tadi ya. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Makanya tidak boleh kita makan minum tangan kiri. Ya. Karena makan itu sesuatu yang baik, minum itu sesuatu yang baik. Ya. Nah, beda dengan rokok pasti tangan kiri karena memang jelek. Baik. Jadi syaitan itu makan, syaitan itu minum. Ya. Sebagaimana syaitan itu kentut. Iya. Syaitan itu kentut. Namanya durat. Wa syaitanu lahu durat. Syaitan itu kentut. Dan kentut itu bahasa Arabnya ada dua. Ya. Ada namanya durat, itu yang bunyi, gentle. Ya. Dan ada namanya apa? Fusa. Fusa itu ya, yang tidak bersuara. Ya. Kenapa kok? Malu-malu. Ya. Itu namanya fusa. Ya, fusa. Itu kentut juga. Syaitan itu kentutnya bunyi-bunyi. Ya, cuma kita tidak dengar. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, ya, bahwasanya idza adzana, ya, atau idza nudiya bisalah, kalau adzan itu diserukan, maka syaitan itu lari terbirit-birit, walahu durat, sambil kentut-kentut. Ya, jadi syaitan itu ketika adzan dia lari. Ya, lari terbirit-birit sambil kentut. Iya. Cuma ya kita tidak dengar. Kenapa ya syaitannya saja tidak dilihat. Nah, sebagaimana syaitan juga itu kencing. Ya. Jadi kita sebutkan hadisnya tadi ya, bahwasanya idza nudiya lis-shalah ada bara syaitanu walahu durat. Apabila adzan diserukan, maka syaitan itu lari dalam keadaan terkentut-kentut. Tapi begitu selesai adzan, maka dia kembali lagi. Ya, kembali lagi. Makanya kalau kita salat digodai lagi oleh syaitan. Bahkan di dalam salat itu ada syaitan tersendiri namanya hinzib. Iya. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, wa syaitanu aidan yabul. Syaitan juga itu kencing. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait dengan orang yang ketiduran di subuh hari. Tidak bangun-bangun di waktu subuh. Ya, tidak bangun salat subuh. Apa kata Nabi SAW? Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaihi. Ya. Itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh syaitan. Jadi jangan mau dijadikan toilet oleh syaitan. Ya, telinganya jadi toilet. Kenapa? Tidak bangun subuh. Ya, tidak bangun subuh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini beberapa perkara terkait dengan hadis yang disebutkan di dalam kitab ini. Sebagaimana juga syaitan itu akan mengikat di ubun-ubun seseorang dengan 3 ikatan saat dia tidur. Ya. Ini ada beberapa hikmah terkait dengan hadis syaitan bermalam di lubang hidung, ya.
sebagaimana syaitan itu kencing, sebagaimana syaitan itu buang makan, minum, sebagaimana syaitan itu terkentut-kentut. Nah, syaitan juga itu mengikat dengan 3 ikatan di ubun-ubun setiap orang yang tidur. Kata Nabi SAW, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama 3 uqadin. Syaitan itu akan mengikat di ubun-ubun salah seorang di antara kalian apabila dia tidur dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin alayka laylun tawil farkud. Setiap ikatan itu syaitan berkata, kamu memiliki malam yang panjang, maka tidurlah. Ya. Fa in istayqadha fadzakarallaha in halat uqdah. Kalau orang ini bangun lalu dia berzikir kepada Allah, begitu dia bangun dia baca alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Atau zikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu juga zikir setelah bangun tidur. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun dari tidurnya lalu dia membaca zikir ini, maka apabila dia berdoa pasti doanya dikabulkan, dan apabila dia sholat pasti sholatnya diterima. Makanya zikir itu selayaknya dihafal. Bangun tidur baca, ya, maka insya Allah ya, doanya dikabulkan oleh Allah atau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika dia bangun tidur, maka saat dia berzikir kepada Allah, ya, lepas 1 ikatan. Fa in shalla in halat uqdah. Kalau dia salat maka lepas lagi 1 ikatan. Sudah berapa ikatan? 2. Afwan, salah ya? Ya, berwudu dulu. Wa in tawadda in halat uqdah. Kalau dia berwudu maka lepas 1 ikatan. Wa in shalla in halat uqdah. Kalau dia salat maka lepas 1 ikatan lagi. Jadi 3 ikatan, semuanya lepas. Lalu kata Nabi SAW, ya, fa asbaha nasyitan tiban nafs. Ya, orang yang seperti ini akan berada di waktu pagi dalam keadaan semangat. Ya, jiwanya baik. Wa illa asbaha khabitha nafsi kaslan. Tapi kalau dia tidak lakukan itu, maka dia akan berada di waktu pagi dalam keadaan jiwanya jelek dan malas. Lihat saja orang-orang yang tidak bangun sholat subuh, ya, maka pasti jiwanya jelek, buruk, tidak ada semangat di waktu pagi, ya, tidak ada semangat di waktu pagi. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Pertama, ya, bahwasanya anjuran untuk menghirup air ketika seorang bangun tidur. Ya, seorang bangun tidur, maka dia hendaknya menghirup air sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Nah, yang kedua, terdapat pelajaran bahwasanya syaitan itu senantiasa berada, ya, pada seseorang. Nah, jadi bagaimana kita bisa lepas dari gangguan syaitan sementara dia bermalam? Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, dia jadi majrad dam. Syaitan itu mengalir di dalam tubuh kita seperti aliran darah. Ada orang yang bisa lepas dari darah, ya, maka syaitan seperti itu. Ya, syaitan seperti itu. Dia senantiasa, ya, berusaha untuk menggelincirkan anak Adam. Wallahu ta'ala alam, ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji di kesempatan
sore hari ini. Insya Allah hadis berikutnya terkait anjuran untuk mencuci kedua tangan ketika bangun dari tidur, dan juga anjuran untuk bersungguh-sungguh di dalam menghirup air. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan.